Baiklah, kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat sebuah database dan beserta dengan tabelnya dan juga beserta dengan isinya. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan query untuk database yang akan dibuat, yaitu tentang database shift rumah sakit yang terdiri dari 4 tabel. Ada tabel pasien, tabel dokter, tabel obat, dan tabel penyakit. Oke, yang pertama kita akan membuat database terlebih dahulu. Untuk membuat database, kita menggunakan query create database, lalu nama database yang ingin kita buat, yaitu di sini saya ingin membuat database shift rumah sakit. Setelah itu jangan melupakan tanda kutip di belakang kalimatnya, lalu kita coba kirim. Nah, di sini database shift rumah sakit telah berhasil terbuat atau sudah tercatat di sistem PHP My Admin. Selanjutnya yaitu kita ingin membuat tabel atau isi dari database tersebut berupa tabel, yaitu 4 buah tabel yang berbeda. Yaitu yang pertama ada tabel pasien, tabel dokter, tabel obat, dan tabel penyakit. Nah, di sini saya sudah menyiapkan query-nya bagi teman-teman. Untuk mempermudah dalam pembuatan database, itu disiapkan terlebih dahulu data-data yang dibutuhkan. Contohnya seperti query dari database-nya, query dari tabelnya, query dari isi-isi tabelnya, dan juga hal-hal lain yang dibutuhkan. Nah, di sini saya menggunakan kode pasien atau kode pasien itu sebagai primary key dari tabel pasien. Jadi kode pasien ini sebagai kode kunci daripada tabel pasien tersebut. Oke, selanjutnya kita lakukan pengiriman. Kita coba kirim. Apakah berhasil atau tidak? Oke, nah untuk data tabel pasien ini telah berhasil kita buat. Nah, di sini sudah terdapat satu buah tabel pada database shift rumah sakit, yaitu tabel pasien. Selanjutnya kita lakukan ke hal yang sama untuk ketiga tabel berikutnya, yaitu tabel dokter, tabel obat, dan juga tabel penyakit. Nah, untuk tabel kedua yaitu kita akan membuat tabel dokter. Nah, tabel dokter di sini terdapat tiga entitas, tiga atribut, yaitu yang pertama ada kode dokter sebagai primary key dari tabel dokter, ada nama dokter, dan juga spesialis dari dokter tersebut. Oke, selanjutnya kita coba kirim apakah kode query tersebut berhasil. Dan ternyata berhasil. Di sini sudah terdapat tabel baru, yaitu tabel dokter yang barusan kita buat. Nah, terdapat dua tabel di dalam database shift rumah sakit. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel obat. Kita copy paste query yang telah kita buat sebelumnya ke SQL PHP My Admin. Nah, di dalam tabel obat di sini terdapat ada 3 atribut juga. Yang pertama kode obat sebagai primary key, selanjutnya nama obat, dan juga dosis obat yang akan kita gunakan. Oke, kita coba kirim apakah query tersebut berhasil atau tidak. Nah, ternyata query tersebut berhasil dan berhasil menambah satu buah tabel baru, yaitu tabel obat yang barusan kita buat tadi. Selanjutnya untuk tabel terakhir yaitu tabel penyakit. Sama seperti sebelumnya, kita copy paste SQL yang telah kita buat sebelumnya, lalu kita copy paste di SQL di PHP My Admin. Nah, di dalam tabel penyakit di sini terdapat ada 4 atribut yang menyertai entitas penyakit. Ada kode penyakit sebagai primary key, nama penyakit, hasil diagnosa, dan tanggal pemeriksaan. Nah, kita coba melakukan pengiriman. Nah, untuk tabel penyakit juga telah berhasil kita buat. Nah, di sini terdapat 4 tabel yang telah berhasil kita buat.
Dan berarti keempat-empat tabel tersebut berhasil tercatat ke dalam sistem database kita. Selanjutnya kita akan mengisi tabel-tabel yang telah kita buat tadi dengan data-data yang telah kita siapkan. Nah, di sini kita akan mengisi data pada bagian tabel dokter. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa data dari dokter. Itu ada 10 data yang berbeda. Nah, di sini kita akan kopas data-data tersebut. Kita akan copy paste data tersebut, lalu kita masukkan ke dalam SQL PHP My Admin. Yang pertama, kita akan melakukan pengisian pada data dokter, pada data tabel dokter, yaitu dengan meng-copy paste SQL yang telah saya sediakan, yang telah saya siapkan sebelumnya dengan data-datanya. Nah, di sini di dalam tabel dokter terdapat 3 atribut. Kita sesuaikan antara isi data atribut dengan SQL dengan atribut yang telah ditetapkan atau telah kita buat sebelumnya, agar data-data dari tabel tersebut tidak terjadi error. Nah, di sini terdapat kode dokter, yaitu contohnya MA22, terus nama dokternya Maulia, dan spesialisnya yaitu dokter umum. Nah, contohnya seperti itu. Oke, kita lakukan pengiriman untuk pengisian data dokter. Nah, untuk pengisian data dokter telah berhasil kita isi. Selanjutnya di sini semua data dokter yang telah kita buat sebelumnya sudah tercatat ke dalam tabel data dokter. Nah, selanjutnya untuk data obat, kita akan melakukan pengisian dengan cara yang sama, namun dengan data yang berbeda, sesuai dengan data yang telah kita persiapkan. Karena kita ingin mengisi sebuah data di dalam database atau di dalam sebuah tabel, maka kita akan menggunakan query insert into. Nah, query ini yang berfungsi untuk mengisi atau menambahkan data di dalam sebuah tabel di dalam database. Nah, di dalam database tabel obat, nah di sini ada terdapat kode obat, nama obat, dan dosis. Nah, antara isi dari value dari data tersebut dengan atribut yang disediakan harus sesuai agar data yang dimasukkan valid dan berhasil. Nah, terlihat di sini bahwa data dari obat tersebut telah berhasil kita masukkan ke dalam tabel obat sesuai dengan apa yang dipinta oleh tabel tersebut, sesuai dengan apa atribut yang telah kita isi sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk tabel pasien, kita akan memasukkan data-data pada tabel pasien dengan cara yang sama namun dengan data yang berbeda daripada data obat. Nah, di sini saya sudah menyediakan 10 data pasien yang berbeda. Kita akan copy paste data tersebut, lalu kita masukkan ke dalam SQL PHP My Admin dan disesuaikan dengan data-data yang diminta oleh SQL tersebut, yang diminta oleh database tersebut. Nah, contohnya di sini ada kode pasien, yaitu contohnya PS121, nama pasiennya Rika, terus alamatnya di Jalan Sudirman nomor 12 Bandung, dan nomor teleponnya yang sesuai tertera di dalam yang telah saya sediakan. Oke, kita coba lakukan pengiriman. Nah, dan di sini berhasil, dan data-data yang telah kita buat sebelumnya, data pada data pasien, telah berhasil tercatat di dalam tabel pasien. Ini menunjukkan bahwa query yang telah kita masukkan tersebut sesuai dan benar. Oke, yang terakhir itu ada tabel penyakit. Kita akan masih melakukan hal yang sama, yaitu dengan mengcopy paste atau memasukkan data-data yang sesuai dengan atribut yang ada di dalam SQL PHP My Admin. Yaitu seperti saya sudah menyiapkan datanya, saya akan mengcopy paste saja data-data tersebut ke dalam SQL PHP My Admin. Lalu di sini tertera atau terdapat yang namanya kode penyakit. Contohnya seperti P80, lalu nama penyakitnya MAH,
hasil diagnosanya ringan dan tanggal pemeriksaan pada tanggal 21 Maret 2021. Nah, itu hanya sebuah contoh. Oke, kita akan coba kirim. Nah, di sini terdapat pesan error, terdapat beberapa bagian. Di bagian line 1 itu terdapat kesalahan, tapi di sini tidak dikasih tahu oleh SQL-nya di bagian mana yang terdapat kesalahan. Sepertinya hanya terdapat duplikasi primary key-nya, sehingga menyebabkan terjadinya pesan error. Nah, namun walaupun terjadinya pesan error, data-data yang tidak error atau data-data yang sesuai di situ akan masuk ke dalam tabel penyakit secara otomatis. Oke, akan kita cek di bagian jelajah. Nah, di sini sudah terdapat beberapa data yang tidak error dan sudah tercatat ke dalam tabel data penyakit tersebut. Nah, bagi data-data yang tadi error, mungkin mengalami duplikasi primary key, itu yang menyebabkan data-data tersebut dikatakan error dan tidak tercatat ke dalam data tabel penyakit. Nah, untuk mengembalikannya atau untuk agar semua data tersebut tercatat, kita harus benar-benar memperhatikan primary key yang kita gunakan. Apakah ada primary key yang ganda atau tidak ada. Nah, jika ada primary key yang ganda, itu menyebabkan terjadinya pesan error. Nah, demikianlah untuk bagaimana tutorial atau praktek cara membuat database di dalam PHP My Admin beserta dengan tabel dan juga isi dan data-datanya. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maka saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.